Eh, Sambil nunggu nanti yang baru-baru ikut. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan kajian rutin tiap minggu. Salat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangannya bersama para sahabat kita bisa merasakan agama Islam yang begitu indah sampai saat ini. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fahrul Anam selaku pemateri, juga kepada peserta jamaah yang sudah menyempatkan hadir dalam kajian malam ini. Insya Allah teman-teman peserta yang lain pada nyusul. Tadi udah pada list juga di grup. Mungkin nanti insya Allah nyusul, Ustaz. Baik, eh, mungkin karena ini sudah waktunya dimulai, Ustaz. Mungkin kita mulai aja, Ustaz ya. Ya, Baik, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri, kepada Ustadz Fahrul Anam. Waktu dan tempatnya persilakan, Ustadz. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل مكان صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وحفظا المرسلين إلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا فتوح العلم وفتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا من معرفة العلم آمين آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini, insya Allah kita semua masih diberikan nikmat sehatnya, nikmat luang, nikmat Islam, sehingga kita bisa menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk uh, kembali mengaji dan mengkaji apa yang sudah kita mulai. Semoga apa yang sudah kita mulai ini ya, kajian Al-Iqra ini ya, sampai selesai ya. Semoga kita bisa istiqomah ya, mengikuti kajian kitab Al-Iqra ini insyaallah dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan ya yang inti ya, yang mana minggu kemarin kita sudah, hingga pertemuan kemarin itu kita membahas tentang mukadimah, pembukaan. Di antaranya pembukaan
taktik dan kemudian pembukaan daripada pengantar oleh Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, ya, Imam As-Suyuti, yang mana beliau menulis kitab atau menghimpun, ya, dalam artian menghimpun kitab Al-Itqan ini, ya, termasuk kitab Omdah, ya, kitab paling inti di antara kitab yang lain yang mana menyusun ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi dalam pembukaan kitab Al-Itqan kemarin kita sudah melihat bagaimana beliau ini mentelaah kitab-kitab sebelum beliau menulis atau menyusun satu kitab. Ya, jadi beliau baca dulu kitab-kitab daripada guru-guru beliau, karangan-karangan termasuk kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran, dan termasuk kitab yang awal sekali munculnya ilmu Al-Quran. Ya. Nah, beliau baca, beliau telaah. Nah, kemudian yang terakhir beliau berikan perluasan, dijabarkan lebih luas. Nah, jadi dalam kitab Al-Itqan ini termasuk kitab yang menghimpun, ya, daripada seluruh kitab-kitab karangan ulama terdahulu, ya, dari beberapa kitab, termasuk dalam kitab Al-Burhan, ya, Imam Zarakasi, ya, beliau taruh, ya, dalam kitab Al-Itqan, ya, beliau dalam metode iktibas itu observasi, ya, metode kalkulasi observasi, kemudian menghimpun dalam satu kitab jilidnya. Ya, perlu kita ketahui manhaj atau metode beliau, metode Imam Suyuti dalam menulis Al-Itqan ini. Nanti dalam setiap an-naw, ya, beliau menyebutkan sejumlah beberapa kitab, ya, bagian kitab daripada tiap naw itu, ya. Jadi an-naw awal, termasuk naw awal ini, ya, beliau ambil dari beberapa kitab ulama atau karangan ulama yang mana menjelaskan tentang bab ini, gitu, ya. Kemudian beliau tuliskan ulamanya, beliau jelaskan perkataannya, dan beliau komentari di bawahnya. Maksudnya di sini nanti ada qala Abul Qasim atau qala siapa, nanti kemudian bawahnya qultu. Nah, itu adalah komentar pada tambahan daripada Imam As-Suyuti, ya, daripada beliau sendiri. Nah, disebutkan, dan setelah itu beliau paparkan contoh-contohnya. Ya, contohnya dari beberapa kitab itu, contoh-contohnya dari kitab-kitab yang lain. Nah, itu nanti beliau semuanya ini ada maroji atau masdarirnya. Semuanya sudah ada. Referensinya sudah ditulis. Ya, termasuk disebutkan syekhnya dalam kitab apa gitu. Beliau sampai selesai itu menulis, menyusun satu kitab. Ya. Jadi tidak mengatakan mentah-mentah gitu. Jadi bukan tanpa ada perkataan siapa, tidak. Beliau tuliskan perkataan ini dalam kitab ini begini, nah, baru komentari di bawahnya. Nah, seperti itu manhaj dalam penyusunan kitab Al-Itqan. Baik, masuk dalam pembahasan awal. An-naw'ul awal, ya, an-naw'ul awal adapun naw' yang pertama, ya. Di setiap babnya ini dinamakan an-naw', ya. An-naw' awal. Jadi dalam Al-Itqan ini terdiri dari 80 naw'. Nah, samanun naw'an, ya. Termasuk pertama an-naw'ul awal fi ma'rifatil makiyyi wal madani. Itu menjelaskan tentang definisi atau pengertian tentang al-makki dan al-madani. Di bawahnya afradahu bitasnifi jama'atun. Ya. Afradahu telah memisahkan, ya, hunya an-naw'ul awal ini bitasnifi dengan penyusunan atau dengan menyusun sofwa jama'atun, golongan, ya. Golongan apa? Golongan al-ulama. Jama'atun ini menyebutkan disebutkan jama'atun ini intinya golongan ulama,
Di dalam An-Naul awal dalam kitab dalam bab pembahasan Ma'rifatul Makki wal Madani, ulama beberapa ulama atau sebagian ulama ini menuliskan kitab tersendiri, ya, kitab tersendiri tentang Makki dan Madani. Atau menyusun kitab tersendiri tentang Makki dan Madani. Siapa ulama itu? Minhum, di antara jamaah ini, ya, di antara jamaah, minhum, di antara jamaah, sebagian di antara jamaah Makki wal Izzud Dirini atau wal Izzud Dairini. Ya, ada yang mengatakan Dairini, ada yang mengatakan Dirini. Ya. Di antara ulama yang menuliskan tentang kitab Al-Makki wal Baladi, yaitu Imam Makki. Ini Imam Makki, ya, bukan Makki dalam artian Makki, ya, bukan, tapi Imam Makki namanya, dan Imam Al-Iz Ad-Dairini. Ya. Imam Al-Iz Ad-Dairini. Nah, ini ulama Mesir, ya, Al-Iz Ad-Dairini. Nah, tapi bukan Imam Al-Izzuddin bin Abdus Salam, ya, beda lagi. Ya, Al-Iz ini bukan Imam Izzuddin bin Abdus Salam, tapi ya, Al-Izzuddin Ad-Dairini namanya. Ad-Dairini. Ya, dibedakan. Beliau ini yang Ad-Dairini ini wafatnya 694 Hijriah. Kemudian bawahnya wamin fawaidi ma'rifatun zalik. Di antara faedah-faedah, ya, atau manfaat mengetahui tentang Makki dan Madani apa? Al-ilmu bil mutaakhir, yaitu mengetahui ayat yang turun terakhir kali, ya. Di faedah atau manfaat kita bisa mempelajari ketika mempelajari Makki dan Madani apa? Yaitu kita mengetahui ayat yang terakhir kali turun, ya, ayat Al-Quran yang terakhir kali turun. Fayakunu lahu nasikhun aw mukhassisun, ya. Ayat yang terakhir kali turun ini bisa menjadi nasikh. Nah, nasikh itu yang menghapus, ya. Au mukhassisun, atau menjadi khusus atau taksis yang am, yang sebelumnya, yang bersifat umum. Ya, ini kan ada istilah nasikh dan mansukh. Nah, jadi ayat yang terakhir ini bisa menasihkan ayat sebelumnya, ya. Jadi menghapus hukumnya atau menghapus ayatnya, ayat sebelumnya, gitu. Atau menjadi mukhassis. Mukhassis ini tanpa menghapus, tapi mukhassis mengkhususkan, mentaksis, ya, mengkhususkan daripada ayat sebelumnya yang bersifat mujmal, ya. Mujmal secara global. Ala ra'yi man yara, ya, ta'khirul mukhassis, ya, ala ra'yi man yara ta'khirul mukhassis, bagi pandangan orang yang melihat bahwa ayat ini menjadi ta'khirul mukhassis, suatu yang akhir dan menjadi khusus, ya. Bisa jadi, ya, bisa jadi ayat ini menjadi khusus daripada ayat sebelumnya, gitu. Nah, ini jadi antaranya faedah mempelajari Makki dan Madani. Di bawahnya disebutkan qala Abul Qasim Al-Hasani, ya, Abul Qasim Al-Hasani ibni Muhammad ibni Habib Naisaburi. Nah, berkata Abul Qasim Al-Hasan ibni Muhammad ibni Habib An-Naisaburi. Siapa beliau? Dalam footnote-nya di bawah adalah beliau adalah mu'arrikh ahli sejarah, pakar sejarah, sahabatun musyarik fi ba'dil ulum, ya, termasuk orang yang pegiat ilmu juga, sebagian ilmu banyak, penulis diantaranya di sini, beliau adalah penulis kitab At-Tanbih ala Fadli Ulumil Quran. Atau kitab lagi, ada lagi di antara Tarikh Baghdad, dan juga di antaranya ada Risalah fi Asma'il Qabail atau Hidayatul, ada lagi Hidayatul Arifin, di antara karangan-karangan
Syekh Abdul Qasim Al-Hasan Ibn Muhammad bin Habib An-Naisaburi. Ini beliau berkata dalam kitab fi kitabi at-tanbih fi fi al-tanbih ala fadli ulumil Quran. At-tanbihu ala fadli ulumil. Dalam kitab at-tanbih ala fadli ulumil Quran menjelaskan di antara masih menjelaskan tentang faedah di atasnya. Di antara faedah kita mempelajari atau di antara manfaatnya di antaranya bahwa ilmu Makki dan Madani ini termasuk min asyrafi ulumil Quran, ya. Ilmu nuzulihi wa jihati. Ya. Di antara paling mulia ulumul Quran, ilmu Quran itu adalah ilmu nuzulihi. Ilmu turunnya Al-Quran itu wa jihati dan jihadnya. Keadaan arahnya di mana, posisinya di mana. Ya. Wa tartibu ma nazala bi Makkah wal Madinah. Di Makkah awal Madinah. Atau di sini runtutnya ayat yang turun di Makkah dan Madinah. Tertib. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Wa ma nazala bi Makkah wa hukmuhu Madinah. Dan juga ya, di antaranya juga ada ayat yang turun di Makkah tetapi hukumnya ada di Madinah. Kemudian wa ma nazala bil Madinati hukmuhu Makkiyah. Dan juga ada ayat yang turun di Madinah tapi hukumnya ini berlaku pada di Mekah, ya. Wa ma nazala bi Makkah fi ahlil Madinah. Ada juga ayat yang turun di Mekah tapi berlaku untuk penduduk Madinah. Wa ma nazala bil Madinati fi ahli Makkah. Dan juga ada ayat yang turun di Madinah tapi berlaku untuk penduduk Makkah. Wa ma yushbihu nuzulul Makki yushbihu nuzulul Makki wal fil Madani. Ya, ada juga ayat yang menyerupai turunnya itu Al-Makki tapi ini Al-Madani. Ini menyerupai Al-Makki tapi termasuk Al-Madani. Dan juga wa ma yushbihu nuzulul Madani fil Makki. Dan juga ada ayat yang menyerupai turunnya ini Al-Madani, termasuk Al-Madani tapi disebut pada Al-Makki. Wa ma nazala bil Juhfah. Dan juga ada ayat yang turun di Juhfah, ya, kota Juhfah namanya. Kemudian wa ma nazala bi Baitul Maqdis. Juga ada ayat yang turun di Baitul Maqdis, ya, Palestina. Ya, Baitul Maqdis Palestina. Kemudian wa ma nazala bi Taif, dan juga ada ayat yang turun di kota Taif. Wa ma nazala bil Hudaybiyah, bil Hudaybiyah, ya, ada juga ayat yang turun di Hudaybiyah. Wa ma nazala lailan, ada juga ayat turun ketika waktu malam. Wa ma nazala naharan, ayat turun ketika waktu siang. Wa ma nazala musyayyan. Apa ini musyayyan ini? Ya, dalam penjelasannya musyayyan adalah malaikatun taro Jibril. Jadi musyayyan ini Jibril menurunkan ayat Al-Quran ini bisa sendiri dan juga bisa rombongan atau bersamaan dengan para malaikat turun. Ya, jadi ada ayat Al-Quran ini yang turun dibawa oleh Jibril sendiri dan juga ada yang dibawa malaikat Jibril dengan para rombongan malaikat lainnya. Ya, malaikat juga turun banyak. Ya. Wa ma nazala mufaradan. Ya, ada ayat yang turun mufarrad sendiri. Wal ayat al-madaniyat bis-suwaril makkiyah. Dan ada juga beberapa ayat yang termasuk madaniyah di dalam surat Makkiyah. Wal ayat al-makkiyat al-ayatu al-makkiyatu fi suwaril madaniyah. Ada juga ayat-ayat Makkiyah, ya, di dalam surat-surat Madaniyah. Wa ma hummila min Makkata ilal Madinah. Dan juga ada ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Wa ma hummila minal Madinati ila Makkata. Dan juga ada ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Wa ma hummila
minal madinati ila ardil habasyah, dan juga ada ayat yang dibawa dari Madinah ke ardil habasyah. Ardil habasyah ini termasuk negeri Ethiopia. Ya, Habasyah Ethiopia. Wa ma nazala mujmalan. Nah, ada ayat yang turun secara mujmal, secara global. Wa ma nazala mufassaran, ada ayat yang turun secara terperinci, tafsir ya, jelas. Wa makhtalafu fihi. Ya. Dan ada ayat yang berbeda fihi dalamnya. Ada perbedaan di dalamnya. Faqala ba'duhum madani. Ya, dikatakan sebagian ayat ini madani. Ba'duhum dan sebagiannya makki. Ya, fahadhihi khamsatu wa ishruna wajhan. Yang disebut semua yang tadi di atas itu ini jumlahnya adalah khamsatun wa ishruna, 25 wajhan, ya. 25 macam, ya, macam sisi, ya, pembahasan, 25 masalah, ya. Malam ya'rifha wa yumayyiz bainaha lam yahilla lahu ayatakallama fi kitabillahi ta'ala. Ditegaskan oleh Imam Abdul Qasim Al-Hasan, Imam Ibnu Habib An-Naisaburi, mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengetahui, ya, khamsatan wa ishrun wajhan tadi, ya, tidak mengetahui 25 tadi, ya, bainaha wa yumayyiz bainaha, dan juga tidak bisa membedakan, memisahkan atau membedakan di antaranya, ya, di antara satu masalah lain, lam yahilla lahu ayatakallama fi kitabillah ta'ala. Tidak berhak, kata beliau, tidak berhak mengatakan atau tidak berhak berbicara tentang kitabullah ta'ala. Ya. Ini sangat tegas Ibnu Abdul Qasim, ya. Barang siapa yang tidak mengetahui permasalahan Al-Qur'an, ya, termasuk tadi permasalahan Makki Al-Madani, ya, secara 25 wajah tadi, ya. Maka orang tersebut tidak berhak berbicara tentang Al-Qur'an, ya, tidak berhak mengajarkan tentang kitabullah. Ini syaratnya ketat banget, ya. Diwajibkan, ya, bagi thalabul ilmi, ya, itu untuk mempelajari, ya, permasalahan tadi, termasuk turunnya ayat Al-Qur'an tadi, ya. Al-Qur'an. Qultu, ya, ini qultu, kalau qultu berarti perkataan Imam Suyuti, ya. Qultu wa qad asba'tu al-kalam ala hadhihi al-awjuh. Ya, kata Imam Suyuti, ya, saya berkata wa qad asba'tu al-kalam ala hadhihi al-awjuh, ya. Saya telah membaca asba'tu ini syaba'an, kenyang, ya. Saya telah puas, ya, tentang perkataan atau tentang kalam daripada aujuh, ya, daripada tadi pembahasan tadi, ya, sudah kenyang lah tentang pembahasan tadi, sudah paham. Faminha ma afradathu binau'in, ya, di antara pembahasan tadi, ya, ada yang saya tuliskan, kata Imam Suyuti, dalam satu naw', ya. Itu an-naw' awal, ya, ada yang ketiga langsung. Faminha, dan juga ma takallamtu alaihi fi dhamni ba'dil anwa'. Ya, faminha, dan di antara pembahasan tadi, ma takallamtu fi, ada yang saya tuliskan atau saya bicarakan, saya kemukakan, di antaranya fi dhamni ba'dil anwa', dalam sebagian naw' yang lain, ya. Ya, disimpan dalam sebagian naw' yang lain. Ya, jadi tersimpan pembahasan itu dalam naw' lain. Ada dalam satu, ada juga yang dibicarakan dalam beberapa naw' atau beberapa macam bab-bab yang lain, ya. Qala Ibnul Arabi fi kitabihi An-Nasikh wal Mansukh. Nah, beliau paparkan lagi perkataan Ibnu Arabi. Nah, berbeda lagi. Perkataan Ibnu Arabi ini adalah
huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ahmad al-Ma'ruf ibnu Arabi Al-Qadi Abu Bakar Al-Ma'afiri, nah, Al-Ishbili Al-Andalusi Al-Maliki, masuk ulama daripada Al-Andalusi Spanyol ya. Al-Maliki, mazhabnya Maliki, ulida sana arba'umi'ah samania sittin 468 Hijriah. Ufianya sana khamsumi'ah wa arba'a wa arba' wa salatu wa arba'in ya 543 Hijriah. Di antara karangan-karangan beliau di antaranya Ahkamul Quran, A'yanul A'yan, An-Nasikh wal Mansukh. Ya, yang terkenal ini adalah Siyaru A'lamin Nubala juga. Ya, kitab yang monumental, banyak berjilid-jilid. Ya, kitab Siyaru A'lamin Nubala, jelaskan tentang ya biografi ulama-ulama sirah ya. Terus ya beliau mengatakan dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh. Jadi ada satu perkataan yang dimasukkan pada nok yang lain. Jadi ada yang dicampur, ada yang terpisah sendiri dan ini ada dalam perkataan Ibnu Arabi dalam kitab Nasikh wal Mansukh, alladzi 'allamanahu 'alal jumlati minal Qur'an ya. Al-jumlati minal Qur'ani anna minhu makkiyan. Ya. Bahwasanya yang kita ketahui ya di antara jumlah ya di antara golongan daripada Al-Qur'an itu secara keseluruhan bahwasanya anna minhu makkiyan. Ada sebagian darinya itu makki. Ada juga wa madaniyan, ada juga madani. Wasafariyan ada juga termasuk safari, ayat safari. Wa hadariyan ada juga ayat hadari. Hadari hadir ya, safari perjalanan. Walayilian ada juga ayat yang diturunkan di malam. Wanaharian ada juga ayat yang diturunkan di siang. Samaiyan ada juga ayat diturunkan di langit. Wa ardiyan ada juga ayat diturunkan pada di bumi. Wa ma nazzala bainas sama'i wal ardh. Ada juga ayat turun di antara langit dan bumi. Wa ma nazzala tahtal ard fil ghar. Dan juga ada ayat yang turun di bawah bumi yaitu di gua. Kemudian di bawahnya qala Ibnu An-Naqib fi muqaddimati tafsir. Ya, berkata Ibnu An-Naqib. Ibnu An-Naqib ini adalah Muhammad Ibnu Sulaiman Ibnu Hasan Al-Bulkhi atau Jamaluddin Abu Abdullah Al-Muqaddasi Al-Hafi Al-Ma'ruf di Ibnu Naqib. Ulida sanah 611 Hijriah. Tufiya sanah 698. Di antara kitab-kitabnya beliau adalah At-Taqrir wa lagi di aqwalil a'immat tafsir fi ma'ani kalam Sami' al-Basir. Kemudian ada Syuduratul Zahab ya. Hidayatul Arifin Asyudun ya. Tidak asing kitab-kitabnya. Beliau berkata dalam kitab fi muqaddimati tafsiri, dalam pengantar kitab tafsirnya, al-munazzalu minnal Qur'ani ala arba'ati aqsam. Di antara yang diturunkan di dalam Al-Quran, dari Al-Quran ini ada 4 macam. Ada 4 macam. Apa saja? Di antaranya ada makiyun ya, antaranya adalah ada yang makiyah, wa madaniyah, dan wa madaniyun ada juga madani, ayat yang diturunkan di Madinah. Wa ma ba'duhu, dan juga ada yang sebagian diturunkan sebutkan makiyun, wa ba'duhu madani, sebagian ayatnya itu makiyah, ada sebagian ayatnya madani. Ya, jadi ada ayat atau surat Al-Qur'an ini satu full suratnya makki, ada juga satu full madani. Ya, seluruhnya ya. Ada juga satu surat bagiannya makiyah, ada juga sebagian madaniyah. Wa ma laysa bimakki wala bid. Ada juga surat atau Al-Qur'an ini bukan termasuk
surat yang diturunkan di Mekah dan bukan surat Madaniyah. Ya, ada juga. Tapi ada surat atau ayat yang turun di Taif, di Baitul Maqdis, ya. Nah, itu ya, atau diturun di Juhfah tadi disebutkan di pembahasan sebelumnya tadi ya, di atas. Ya, ya. Jadi pemaparan tadi ya bisa kita apa namanya eh, simpulkan bahwa Al-Qur'an ini benar-benar ya Allah Subhanahu wa taala menjaga ya, menjaga turunnya Al-Qur'an ya daripada turunnya Al-Qur'an termasuk menjaga tempat yang diturunkannya Al-Qur'an ya termasuk menjaga zamannya waktunya Al-Qur'an itu turun ya semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya kami nahnu nazzalna dzikra. Nah, kami yang menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Kami juga yang akan menjaganya, termasuk menjaga isi Al-Qur'annya ya semuanya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Nah, i'lam lanjut. Nah, ini masuk ke ta'rif. Definisi daripada al-makki dan al-madani. Dalam ta'rif ini ya, ya ada 3 macam ta'rif. Nah, ta'rif tentang makki dan madani. Ada yang bi'tibari zaman, ada yang bi'tibari makan, dan ada yang bi'tibari khitab. Dari ta'rif ini bisa melihat daripada zaman waktu turunnya ayat. Ada juga yang kedua itu ta'rif yang menjelaskan tentang tempat turunnya ayatnya, ya diambil dari ta'rif itu tempat turunnya ya. Kemudian ada juga yang diambil ta'rifnya itu dari pada khitab. Ayat ini turun untuk siapa? Siapa khitabnya? Untuk siapa? Nah, ta'rifnya diambil dari ini sudah awal al-makkiyah. Ya, yang pertama adalah asyharuha. Ya, ilam anan nas di atas lagi sebentar ke atas sedikit. Nah, i'lam ketahuilah kalian anna linnasi fil makki anan nas fil makki wal madani islahatin salah satu. Bahasanya orang-orang ya mendefinisikan makkiyah dan madaniyah ini dalam 3 istilah. Ya, pertama asyharuha paling masyhurnya, paling terkenal yaitu annal makkiyah ma nazala qabla al-hijrah. Bahwa makkiyah itu ya adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Wal madaniyah ma nazala ba'daha. Dan ayat madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Sawa'un nazala di Makkah ambil Madinah. Ya. Baik itu ayat ini turun di Makkah atau di Madinah. Atau amul fathi, atau pada masa penaklukan yaumul fath, atau amul hajjatul wada', atau pada tahun hajjatul wada'. Seperti ayatnya itu al-yaum akmaltu lakum dinakum. Nah, itu turunnya itu pas haji wada' ya, pada saat itu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Nah, dan termasuk ayat yang terakhir turun ya, haji wada'. Atau am bisafarin minal asfar, atau ayat yang turun dalam keadaan perjalanan di antara beberapa perjalanan. Akhraja Utsman ibnu Sa'id al-Dani di sanadi ila Yahya ibnu Salam. Ya. Ya. Jadi di sini akhraj mengambil ya untuk mengeluarkan Utsman ibnu Sa'id ad-Dani di sanadihi ya. Dalam daripada Utsman ibnu Sa'id ad-Dani di sanad yang sebenarnya
ila Yahya ibn Salam, dari ke Yahya ibn Salam, bahwasanya Utsman berkata, ma nazala bi Makkah wa ma nazala fi tariqil Madinah. Nah, ada ayat yang turun di Makkah, ada ayat juga yang turun di tariqil Madinah, di antara perjalanan Madinah. Nah, di jalan Madinah. Qabla an yablugha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa huwa min al-Makki. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada Madinah. Nah, maka ayat ini disebut al-Makki. Nah, jadi ketika ada ayat yang turun ketika itu waktu Nabi sebelum sampai ke kota Madinah, ayat ini turun dalam perjalanan Nabi ke Madinah. Nah, ini disebut termasuk ayat al-Makkiyah. Atau wa ma nazala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi. Nah, wa ma nazala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, dalam perjalanan-perjalanannya beliau ba'dal Madinah. Sorry, ba'da ma qadimal Madinah, ba'da ma qadimal Madinah ya. Pada saat beliau sudah sampai di Madinah atau sudah di Madinah, fahu al-minal madani. Ya, ini termasuk ayat madani. Ya. Masuk ayat madani. Wa hadza atharun latif. Ya, ini adalah salah satu asar. Asar ini perkataan para sahabat, ya, latifun yuqadu minhu, yang diambil darinya, annama nazala fi safaril hijrah makiyun istilahan. Jadi ayat yang turun ketika perjalanan hijriah maka disebut makiyah secara istilah. Nah, jadi bisa kita simpulkan di penjelasan atau istilah yang pertama ini termasuk istilah yang paling masyhur ya. Nah, masyhur ya, itu bi'tibari zaman ya, bi'tibari zaman ya, lihat daripada zamannya bahwa an-Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Baik itu turunnya di Makkah atau Madinah. Jadi tidak melihat tempatnya ya. Tempatnya di Makkah atau di Madinah. Nah, mungkin ada yang ayatnya turun di Makkah tapi sebelum hijrah, maka tetap disebut Makkiyah. Atau ayat turun di Madinah tapi sebelum hijrah, maka tetap disebut Makkiyah. Ya, gitu ya. Jadi patokannya ini adalah zaman, waktunya. Ya. Kemudian asani yang kedua, anal makkiyah ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah. Ba'dal hijrati. Ya, adalah ayat yang turun di Makkah walau ba'dal hijrah. Walaupun setelah hijrah. Ini bi'tibari makan. Menurut pada ulama yang berpendapat ayat makkiyah itu dilihat daripada tempatnya. Ya. Bahwa makkiyah adalah ayat yang turun di kota Mekah walaupun setelah hijrah. Nah, atau madaniyah ma nazala bil Madinah, adalah ayat yang turun di Madinah. Wa ala hadza tathbutul wasithatu. Nah, maka di sini adalah ditetapkan al-wasithatu. Nah, pertengahannya. Wa ma nazala bil asfar la itlaqu alaihi makkiyah wa la madaniyah. Namanya ini mengatakannya, wa ma nazala bil asfar, ketika ada yang turun di antara tengah-tengah tempat itu ya, di antara makkiyah atau madaniyah, maka itu tidak disebut ayat makkiyah atau tidak disebut ayat madani. Maka melihat tempatnya. Nah, ketika turun di Habasyah itu disebut Habasyah. Nah, itu Taif ya. Jufah gitu ya. Nah, ini tidak disebut makkiyah. Jadi melihat tempatnya. Ya. Faqad akhraja at-Tabrani fil Kabir. Sebutkan juga di sini keluarkan dalam kitab Imam Tabrani, faqad akhraja at-Tabrani ya, dalam kitab Al-Kabir ya. Imam At-Tabrani mengeluarkan dalam kitab Al-Kabir. Tabrani beliau adalah
Al-Kabir ini kitab hadis ya, At-Tabrani. Berkata min tariqil Walid, dari tarik Walid Ibnu Muslim an Ufair Ibnu Ma'dad. Ya. Apa perkataannya? An Ibni Amir Ibni an Abi Umamah. Qala berkata, qala Rasulullah SAW unzila unzila Al-Quran fi salasati amkinah. Diturunkan diturunkan Al-Quran fi salasati amkinah, di 3 tempat ya. Di dalam 3 beberapa tempat ya. Amkinah. Apa saja? Bahwasanya beliau berkata, Al-Quran ini turun pada 3 tempat. Apa saja? Makkah wal Madinah wasyamu. Ya. Tempatnya itu adalah pertama di Mekah, yang kedua di Madinah dan di Syam. Ya. Bukan Madinah dan bukan Mekah, di Syam. Ya. Kemudian dikomentari, qala Al-Walid, yakni Syam itu dimanakan Baitul Maqdis. Ya, mengatakan Syam itu adalah Baitul Maqdis. Ya. Kemudian dikomentar lagi, qala Syekh Imaduddin Ibnu Katsir. Ya, Imaduddin ini adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Komentar beliau, bal tafsiruhu bitabuk ahsan. Bahwasanya yang dimaksud dengan Syam ini adalah Tabuk. Ya, tafsirannya itu Tabuk, kota Tabuk. Qultu, nah ini perkataannya Imam Suyuti, beliau berkata, wa yadkhul, ke bawah lagi. Bentar. Nah, qultu wa yadkhul fi Makkah dhawahiha. Kal munazzal bima'na wa araf bimina wa arafat wal hudaybiyah. Wa yadkhul fi Makkah dhawahiya sekitarnya. Dan ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya ini kal munazzal bimina wa arafah atau hudaybiyah, atau fil Madinah, atau ayat yang turun di Madinah dhawahiha dan sekitarnya kal munazzal bi Badr wa Uhud wa Sal'in. Nah, atau di Sal'in ya, nama bukit juga. Nah, ini disebutkan tempatnya ya. Jadi bisa jadi Makkah dan sekitarnya, atau Madinah dan sekitarnya. Ya, seperti di Mina. Kalau Makkah di sekitarnya Mina, Arafat, Hudaybiyah, dan juga di Madinah sekitarnya adalah di Bukit Badar, Hud, ya, Bukit Hud dan Salam. Kemudian yang ketiga, tentang istilah Al-Makki dan Al-Madani. Yang ketiga ini bi'tibaril khitab, yaitu daripada lihat dari khitabnya. Nah, untuk siapa pembicara perkataan ini? Untuk siapa ayat ini turun? Ya, khitabnya untuk siapa? Ya, dilihat dari khitabnya. Anal Makkiyah, bahwasanya Makkiyah itu ma waqa'a khitaban li ahli Makkah. Ayat yang ditunjukkan atau diperuntukkan untuk penduduk Mekah. Nah, ini termasuk Makkiyah. Ketika ya nanti di sini di penjelasan selanjutnya nanti disebutkan ciri-ciri untuk Mekah, termasuk nanti di ayatnya yang berbunyi ya ayuhan nas, didahului ya ayuhan nas. Nah, kalau ya ayuhan nas berarti untuk Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu nanti untuk penduduk Madinah gitu ya. Nih. Ini ayat yang diperuntukkan untuk penduduk Mekah ini disebut Makkiyah. Wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Ya, dan Madaniyah termasuk adalah ayat yang diperuntukkan untuk penduduk Madaniyah. Wa hummila ala hadza qaulun Ibnu Mas'ud al-Ati. Dan ini semua adalah hummila ala hadza, perkataan daripada Ibnu Mas'ud. Nanti di selanjutnya al-Ati semuanya. Jadi yang sebelumnya itu adalah asar sahabat daripada mengatakan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud. Ya, ada pertanyaan di sini.
Dari mana sumber penyebutan istilah Makkiyah dan Madaniyah ini? Apakah langsung disebutkan dari Nabi atau bukan? Atau ijtihadi atau mana? Jadi penyebutan Makkiyah, istilah Makkiyah dan Madaniyah ini, ya sumbernya itu ada dua. Ya, ada dua. Ada dua sumber penyebutan Makkiyah. Pertama, sumbernya dari asarus sahabat. Ya. Berarti Nabi ini tidak menentukan bahwa ayat ini diturunkan, ayat ini disebut Makkiyah atau ayat ini Madaniyah, tidak. Daripada asar sahabat, di sahabat yang menyaksikan ayat ini turun. Nah, ayat ini turun di waktu kapan? Ayat ini turun di mana? Ayat ini turun kitabnya untuk siapa? Berarti semuanya itu daripada asar sahabat atau tabi'in. Nah, sumbernya itu dari situ. Nah, dan termasuk Imam Suyuti ini berpatokan pada sumber yang pertama ini. Ya, rujukannya itu sumber yang pertama ini daripada asar sahabat dan tabi'in. Nanti semuanya ini disebutkan ataru, ya masuk perkataannya Ibnu Mas'ud, ya semuanya itu ya kebanyakan daripada perkataan Ibnu Mas'ud. Atarus sahabatnya, hadis-hadis semua di sini. Yang kedua ada sumber juga masdar, termasuk daripada sumbernya itu dari kiasi, daripada ijtihadul ulama. Ya, nanti di dalam kitab lain ada kitab ulumul Quran yang kontemporer ya, daripada ulama kontemporer, mana uluqatan. Nah, itu di situ nanti ada disebutkan juga tambahan bahwa ada ayat-ayat yang daripada ijtihadul ulama. Nah, dari mana ulama itu bisa menentukan ini Makkiyah dan Madaniyah? Nah, daripada ciri-ciri ayatnya. Itu. Ya. Kalau ada asar sahabat ini kan perkataan daripada sahabat langsung ya. Asar sahabain menyaksikan ayat ini turun. Masuk daripada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus lanjut. Qala al-Qadi Abu Bakar fil Intisar. Ya. Abu Bakar ini siapa? Beliau adalah Muhammad ibn At-Tayyib ibn Muhammad ibn Ja'far al-Ma'ruf fil Baqilani. Abu Bakar. Ya, Abu Baqilani. Takalim termasuk ulama mutakalim ada mazhab al-Asy'ari. Ya. Mazhabnya al-Asy'ari. Lidah bil Basrah, dilahirkan di Basrah tahun 338 Hijriah. Tinggalnya di Baghdad. Sami'a bihal hadis waradda alal Mu'tazilah. Warad al-Mu'tazilah. Beliau masuk orang-orang yang mutakalim, berarti kan ahli ilmu kalam. Mengarut pada perkataan Mu'tazilah, Khawarij, wal Jahmiyah wa ghairihim. Ufianya tahun 403 Hijriah. Di antara karangannya beliau adalah Ijazul Quran, Hidayatul Mustarsyidin dalam Hidayatul Dhahab, Hidayatul Arifin juga sudah disebutkan juga. Abu Bakar, qala Abu Bakar, qala al-Qadi Abu Bakar fi Intisar, di dalam kitab Al-Intisar. Apa perkataannya beliau? Innama yurja' fil ma'rifatil makki wal madani ila hifzi as-sahabati wa tabi'in. Bahwasanya sumber rujukan di dalam mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini adalah ila hifzi sahabah wa tabi'in, daripada hafalannya para sahabat dan tabi'in. Melihat daripada hafalannya, ayat ini turun di mana, zamannya di mana, ya, kapan turunnya, waktunya kapan, ya, di tempat mana, untuk siapa, ya, semuanya itu daripada asal sahabat dan tabi'in. Nah, hafalannya para sahabat dan tabi'in. Falam yarid anin Nabi. Nah, di sini juga nih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika qol. Dan tentang Al-Makki dan Madani tidak disebutkan atau tidak dijelaskan oleh Nabi. Ya. Li'annahu lam yu'mar bihi wa lam yaj'alallahu ilmun dzalika min farajil ummah. Karena Nabi tidak memerintahkan untuk mempelajarinya, tidak memerintahkan untuk untuk menentukan Al-Makki dan Madani. Ya. Wa lam yaj'alillah, dan Allah juga tidak menjadikan satu ilmun, ya, dzalik, atau ilmu tersendiri daripada Al-Makki dan Madani, ya, min faraidil ummah, daripada
sesuatu yang difardukan oleh setiap umat, oleh setiap orang. Nah, jadi ilmu makki dan madani, istilah makki dan madani ini adalah sumbernya itu daripada hafalan para sahabat dan tabi'in. Ya. Ini bukan yang dijelaskan oleh Muhammad ali Nabi, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ya, tapi hafalan para sahabat ini merekam, sahabat dan tabi'in merekam, yaitu turunnya ayat Al-Qur'annya di mana, bersamanya kapan, waktunya, untuk siapa. Nabi tidak menjelaskan ini makkiyah, ini madaniyah, tidak seperti itu. Karena dan juga Nabi tidak memerintahkan juga di situ. Ya, ini makkiyah, menentukan ayatnya. Nah, Allah juga tidak menjadikan satu ilmu tersendiri ya, dan yang harus wajib dipelajari oleh setiap umat, setiap orang. Wa in wajaba fi ba'di. Ya, kita harus lanjutkan lagi. Wa in wajaba, tetapi wajib harus fi ba'dihi ala ahli ilmi ma'rifatun tarikh nasikh wal mansukh. Diwajibkan bagi sebagian ahli ilmi, masuk talabul ilmi ya, untuk mengetahui tarikh nasikh wal mansukh, mengetahui ya sejarah nasikh dan mansukh. Faqad ya'rifu dzalik bi ghairi nafsi Rasulullah. Qad ya'rifu, maka mengetahui itu semua itu bukan berdasarkan nas dari Rasulullah. Nah, berdasarkan hifdzu sahabat dan tabi'in. Nah, bisa disimpulkan bahwa kefarduan mengetahui makkiyah dan madaniyah ini bukan kefarduan wajib bagi setiap orang, tetapi difardukan wajib bagi ahli ilmi, termasuk talibul ilmi, pegiat ilmu. Nah, kita semua ya, pegiat ilmu Al-Quran. Nah, ini diwajibkan, kita harus benar-benar mengetahui makkiyah dan madaniyah. Nah, ketika kita tahu makkiyah dan madaniyah, tahu persis detail, nah, maka tahu inti daripada tafsirnya. Nah, bagian dari tafsir ayat-ayatnya. Ya, untuk siapa, zamannya siapa, itu kan, waktunya kapan, nah itu daripada mengetahui ilmu makkiyah dan madaniyah. Faqad akhraj al-Bukhari. Nah, diambil dari Imam Bukhari an Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Ibnu Mas'ud, annahu qala wallazi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala ya wallazi la ilaha ghairuh. Nah, tidak ada selainnya ayat yang diturunkan min kitabillahi ta'ala dari Allah Ta'ala kecuali illa wa ana a'lam biman nuzilat. Kecuali kata Imam Mas'ud, saya mengetahui asbabun nuzulnya, di mana ayat ini turun. Wa aina nuzilat, atau ya, untuk siapa? Biman nazalat. Nah, untuk siapa? Biman, kepada siapa? Nazalat, ayat ini turun. Atau wa aina nazalat, dan di mana ayat ini turun. Walladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah ya, la ilaha ghairuh. Mana nazalat ayat 73 ini. Sumpahnya Imam Ibnu Mas'ud ya, bahasanya saya mengetahui daripada asbabun nuzul dan amakin nuzul ayat ini turun. Nah, setiap ayat itu turun ya, kecuali itu saya tahu. Nah, saya tahu sebab-sebabnya dan saya tahu tempatnya turun. Apa namanya, perkataannya itu sumbernya itu dari perkataan asalnya Imam Mas'ud. Ya. Qala Ayub ya. Sa'ala rajulun Ikrimah. Ya, banyak juga nih. Banyak asal-asal sahabat. Qala Ayub, kata Ayub, sa'ala rajulun. Ya. Beliau Ayub berkata, menanyakan pada seorang laki-laki. Ya. Qala Ayub berkata, sa'ala rajulun, ada seorang laki Ikrimah. Sa'ala rajulun Ikrimata an ayatin min Al-Quran. Ya. Ada menanyakan laki-laki kepada Ikrimah an ayatin, tentang ayat dari Al-Quran. Faqal nazalat fi sabji lalikal jabal.
Nah, ayat ini turun di puncak ya, gunung. Wa asyara ila sal. Kemudian diisyaratkan kepada ila sala, bukit Salak. Ya. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Ini perkataan ini dikeluarkan atau ditakhrij oleh Imam Abu Nu'aim fil Hilyah dalam kitab Hilyah. Maka waroda juga disebutkan an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas wa ghairuhu adal makki al madani wa ana asuhu ma waqa'a li min dalik thumma aqabahu bi tahiri makhtulifa fi. Nah, penentuan makki dan madani, ya, wa ana asuhu ma waqa'a. Ya, penentuan makki dan madani wa ana asuhu ma waqa'a li min dalik thumma bi tahriri makhtulifa fi. Ya, ini adalah penentuan daripada saya mengetahui ayat itu makkiyah dan madaniyah. Kemudian saya komentari di mana yang membedakan di antaranya. Gitu ya. Kata Imam Abbas. Qala Ibnu Sa'ad di Tabaqat. Ya, Ibnu Sa'ad ini adalah Muhammad Ibnu Sa'ad Ibnu Munir Al-Zuhri Al-Basri Al-Hafidh Abu Abdullah. Ya'rif di Ibnu Sa'ad di Kitabil Waqidi. Hadis, orang muhaddis, hafidh, Ulidal Basrah. Dilahirkan di Basrah, ulama Basrah. Nah, qala Ibnu Sa'ad, bawah lagi. Ya, bawah. Ya, qala Ibnu Sa'ad di Tabaqat, dalam kitab Tabaqat. Nah, an ba'ana al-Waqidi mengabarkan pada kita al-Waqidi, orang Imam Waqidi, haddatsani, ceritakan kepada aku Qudamatu Ibnu Musa, sahabat Qudamah Ibnu Musa, an Abi Salamah Al-Hadrami, dari Abi Salam Al-Hadrami, ya, sami itu ya, mendengarkan daripada Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala sa'altu Ubay bin Ka'ab. Nah, berkata Ibnu Abbas, sa'altu Ubay bin, saya menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk qurra dan hufaz Al-Quran. Ya. Jadi sanad-sanad Al-Quran itu bersambung pada Ubay bin Ka'ab. Nah, ulama atau sahabat ya yang dikutukan Nabi, dikutukan Nabi untuk penulisan Al-Quran, juga termasuk qurra. Amma nazala minal Quran bil Madinah. Apakah ini ayat ini turun Al-Quran ini di Madinah? Faqala, beliau berkata, nazala biha sab'un wa isrun surah. Ayat atau surat yang turun ya di Madinah ini berjumlah 27. Sairuha di Makkah, dan lebihnya itu turun di Mekah. Nah, jadi Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya ini ditanyakan berapa surat yang turun di Madinah. Nah, yang turun di Madinah ada 27 surat, dan selainnya itu selebihnya adalah di Mekah. Faqala Abu Ja'far An-Nuhas. Nah, Abu Ja'far An-Nuhas. Ada di saya juga. Abu Ja'far An-Nuhas ini adalah Ahmad bin Muhammad bin Ismail Al-Muradi Al-Misri. Masuk mufassir nahwi. Masuk mufassir nahwi lughawi, akhadha an al-Aqfash as-Saghir wa ghairuhu tufiya bi Misr. Karangannya di antaranya tafsir Al-Qur'an, Anas bin Mansur, Syarah Mu'allaqat, Syarah Abiyat As-Subawih, Tazardab. Ya, tidak terlalu. Ya, semuanya. Termasuk mufassir ya, dari Mesir. 338 Hijriah Sufianya.
Berkata Abu Ja'far An-Nuhas ini dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, hadasani, ya, kabarkan kepadaku Yamut ibnu Mu'arri', ya, Muzri', Muzri', ya, ibnu Muzarri', Mazra' ibnu Mazra' ya, Mazra'. Hadatsana hadatsana Abu Hatim, kabarkan kepada kami Abu Hatim Sahal ibnu Muhammad As-Sajistani. Ya. Anba'ana beritakan kepada kita Abu Ubaidah. Siapa? Abu Ibadah adalah Abu Ibadah Ma'mar bin Matan. Ya, Abu Ibadah memberitakan kepada kita. Nah, kemudian hadatsana yang kepada kita Yunus ibnu Habib. Sami'tu, yang mendengarkan Aba Amr ibn Ala. Aba Amr ini adalah Abu Amr al-Basri. Nah, salah satu sahabat ya yang jadi Imam Qura, Imam Abu Amr al-Basri ya, Imam Abu Amr al-Basri dari Basrah, Abu Amr al-Basri, Abu Amr bin Ala. Yaqul Sa'altu mujahidan, Sa'altu mujahidan. Ya, sa'altu mujahidan, saya menanyakan pada Imam Mujahid. Ibnu Hazm mengatakan bertanya pada Mujahid, antal khisi ayil Quran, dari ringkasan ayat Al-Quran. Nah, Al-Madani minal Makki, dari menentukan Al-Quran ini termasuk Madani atau Makkiyah. Faqala, beliau berkata, sa'altu Ibnu Abbas, saya menanyakan Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas antalik. Ya, Imam Abu Amr ini menanyakan pada Imam Mujahid ini menanyakan pada Imam Abbas tentang itu. Bahwasanya diberitakan oleh Imam Abbas suratul An'am nuzilat di Makkah jumlatan wahidah. Di surat An-An'am ini seluruhnya itu turun di Makkah. Bahiyya Makkiyah, maka disebut Makkiyah. Illa salata ayatin minha nazalna bil Madinah, kecuali 3 ayat. Ya, 3 ayat diantaranya yang diturunkan di Madinah. Apa itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ini sampai 3 ayat selanjutnya. Dari ayat 151 sampai 153 itu adalah ayat Madaniyah. Lebihnya itu adalah Makkiyah. Wa ma taqaddama min as-surah Madaniyah. Kemudian jelaskan lagi, wa nuzilat di Makkah, ayat yang turun di Makkah itu surat Al-A'raf. Kemudian surat Yunus, Hud, wa Yusuf, wa Ra'du, wa Ibrahim, wal Hijr, wa Nahl, siwa salata ayatin akhirnya. Nah, Nahl kecuali ya, pada 3 ayat terakhir dari surat An-Nahl. Fa innahunna nazalna baina Makkah wa Madinah. Bahwasanya 3 ayat terakhir An-Nahl itu turun di antara Makkah dan Madinah. Yaitu fiman sarafihi min Uhud. Di tengah-tengah gunung Uhud ya. Surati Bani Israel dan juga surat Al-Isra ya, Al-Isra. Bani Israel itu surat Al-Isra. Al-Kahfi dan surat Al-Kahfi, Maryam, Taha, wal Anbiya, wal Hajj. Nah, ini semuanya terus Al-Makkiyah ya, disebut surat Makkiyah. Siwa salah ayatin, kecuali 3 ayat ini. Nah, apa itu? Hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim ya, Al-Hajj ya. Kecuali 3 ayat ini. Sampai 3 dari 19 sampai 21. Ila tamamil ayat as-salasa fa innahunna nazalna bil Madinah. Nah, maka yang 3 ayat surat Al-Hajj ini dari 19 sampai 21 ini turun di Madinah. Wa suratul Mu'minun dan surat Al-Mu'minun, suratul Furqan bawah lagi, dan surat Al-Furqan dan suratul Syu'ara siwa 5 ayatin min ukhraha.
selain daripada 5 ayat akhirnya itu nazal bil Madinah, turun di Madinah. Ke bawah lagi ayatnya berbunyi asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ya, ke bawah lagi. Ya, asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Hmm. Suratul Mu'min. Ya, awas diarahkan ke bawah. Minta tolong diarahkan ke bawah lagi halamannya. Ya, Ustaz. Ya, diarahkan ke bawah lagi. Oh ya. Apa Ustaz? Mungkin 5 menit Nah, lagi ya, Ustaz, ya. Setelah itu kita iya pakai. baik. Ya, sedikit lagi. Insyaallah. Dan ya, wasyu'ara yatamil ghawun. Ya, tadi. Ila akhir sampai akhir. Suratun Naml, kemudian ada surat Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, siwa salat ayatin minha nazal Nabi Madinah. Semua tadi surat An-Nahl, Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman itu Makkiyah, turun di Makkah. Kecuali 3 ayat dari itu turun di Madinah. Apa ayatnya? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Itu surat Luqman ya, 3 ayat dari Luqman itu 27 sampai 29. Turun di Madinah. Suratul Sajadah, itu surat Sajadah itu turun Makiyah, kecuali siwa salata ayatin, kecuali 3 ayat. Man kana mu'minan kaman kana fasiqo, ya 18 sampai 20. Ila tamamil ayat, sampai sempurna ayat ketiga. Ada itu salah. Suratul Saba, kemudian surat Saba, Fatir, Yasin, Sofat, Sofat, Zumar ini Makiyah. Nah, siwa yang Zumar siwa salata ayat, kecuali 3 ayat. Nazalna bil Madinah, ya turun di Madinah. Nah, kemudian oh, di Madinah, bil Madinah fi Wahsy qatal Hamzah, dalam kejadian terbunuhnya Hamzah ya. Qul ya ibadal ladin asrafu. Wahsy qatil Hamzah. Apa ayatnya? Qul ya ibadal ladin asrafu. Sampai 3 ayat. Ila tamami 3 ayat. Dari 53 sampai 55. Kemudian wal hawamim dan hawamim as-saba'. Ayat-ayat yang diawali Fatihah Suar Hamim ya. Hamim apa saja? Ada surat Qaf, Az-Zariyat, At-Tur. Kemudian setelah itu ada Az-Zariyat, setelah Hamim yang 7 itu. Terus ada Az-Zariyat, Hamim. Kemudian Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ya. At-Tur, An-Najm, Wal-Qamar, War-Rahman, Wal-Waqiah, Was-Saff, Wat-Taghabun. Ya, ini semua Makkiyah. Illa bawah lagi. Illa Nah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Nah, illa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail. Al-Muzammil ila al-ayataini. Muzammil al-Hawamim as-saba' wal-Hawamim as-saba' ila ayatin akhiruha nazalalna bil Madinah. Kecuali ayat terakhirnya surat At-Taghabun itu turun di Madinah. Wal mulk, kemudian surat mulk, wal haqqah, surat haqqah, sa'ala al-ma'arij ya, sa'ala sa'ilun, surat Nuh, al-Jin, al-Zamil, kecuali ayat ini inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Jadi di Al-Muzammil ayat ini adalah turun di Madinah. Wal mudaththir ila akhir al-Qur'an illa idza zalzalat wa idza jaa nasrullah wa idza jaa nasrullah qul Allahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu bin nas fa innahunna madaniyat. Ya, semua ini ya madaniyah masuk
ayat Madaniyah. Wa nazala bil Madinah surat Al-Anfal, juga ayat turun di Madinah ada surat Al-Anfal, Al-Bara'ah, surat Bara'ah, An-Nur wal Ahzab wa surat Muhammad. Al-Fatihah wal Hujurat wal Hadid wa ma ba'daha ila tahrim. Ini semuanya turun di Madinah. Ada akhrajahu bitulihi wa isnadul jayyid. Semua yang ditakhrijkan tadi, yang panjang tadi itu sanadnya jayyid. Rijaluhu kulluhum thiqat. Semua rijalnya, sanadnya itu rijal, semuanya thiqat, ya. Min ulama il arabiyatil masyhurin, daripada ulama-ulama Arabia yang terkenal, yang thiqah. Jadi sanadnya jayyid, bagus, ya. Thiqah dari ulama-ulama yang kredibel. Allah alam. Ya, cukup. Ya, Ustaz. Langsung tanya jawab, Ustaz. Ya, boleh. Atau disimpulkan dulu, Pak? Atau jawab dulu aja. Nanti sebenarnya terakhir. Nah, hanya jawab dulu. Barangkali ada pertanyaan. Nanti disimpulkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Jalan. Ini Ustaz, tadi kan tempat-tempat turunnya itu kan Mekah, Madinah, dan juga di tempat yang lain juga ya. Iya. Nah, itu. Kemudian dalam penempatan dalam Al-Quran itu sendiri, selama ini kan yang dituliskan itu ya cuma dua itu ya, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Nah itu kalau misalkan ada surat yang turunnya di tempat yang lain, kemudian kenapa di mushafnya atau di mushafnya itu ditulisnya misalnya Mekah atau Madinah? Ya, sopan Ustaz. Kalau ada surat ada ya. Misalkan turunnya di Syam gitu ya. Kan di mushaf itu kan tidak ada Syam atau itunya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, yang kita lihat di dalam Al-Quran, ya biasa di mushaf-mushaf itu sudah disebutkan para ulama, ya, daripada penjelasan tentang Makki dan Madani, ya, dituliskan seperti itu, Makkiyah, Madaniyah, satu surat, ya. Karena ada satu surat yang khusus termasuk Makkiyah, dan juga ada surat yang termasuk Madaniyah. Ya. Biasanya, ya di beberapa mushaf, ada juga mushaf yang dari luar negeri itu biasanya disebutkan juga di tafsirnya atau di hamisnya itu ada ayat ini, berapa ayat ini turun di Madinah atau di Makkah, ketika ayatnya turun, ayat atau suratnya Makkiyah, ada beberapa di ayat surat itu ada ayat yang turun di Madaniyah, ya dijelaskan. Nah, tapi dalam penulisan mushaf gitu ya, dan ini dilihat dari pada globalnya saja, mujmal secara keseluruhan ayatnya. Jadi yang sebagian biasanya sedikit, ya, dari ayat-ayat yang banyak tadi biasanya ada beberapa ayat saja yang turun di Madaniyah, turun di Habasyah, beberapa ayat saja, tidak sampai setengah. Maka disimpulkan, ulama menyimpulkan, nah ini termasuk Makkiyah saja, ya, walaupun ada pengecualian, ada yang turun di Madaniyah. Dilihat daripada paling banyak ayat itu turun. Nah itu. Ya, tapi dalam mushaf yang termasuk ada mushaf yang mushaf dari luar negeri,
mushaf Madinah, ada juga mushaf Mesir juga. Itu disebutkan illa, ada suratnya itu Al-Makkah tapi illa berapa ayat, ada juga. Ini termasuk daripada dari pengambilan dari ilmu Al-Quran. Kecuali ayat ini turun, ya. Tapi tidak seluruh ayatnya ya, tidak seluruh ayat pada surat itu. Maka alam bisa terjawab. Ya, ya. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya Ustaz? Ya, silakan. Apa itu? Kan tadi ketika penurunan ayat Al-Quran, ya kan, yang ada sabda Nabi itu yang bahwasannya turunnya Al-Quran itu di 3 tempat kan ya, ada Makkiyah, Madaniyah, dan Syam. Terus juga kan ditafsirkan juga banyak di Mekah itu, diantaranya kan di tempatnya ada di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin bertanya yang masalah Bukit Sal itu di mana ya Ustaz? Ya, bisa ya ini. Salah. Ini kan maksudnya jarang lah gitu. Saya kurang tahu tempatnya di mana. Kalau yang lain kan kayak Uhud, Perang Badar kan gitu kan jelas udah masyhur lah gitu. Kalau salah ini di mana gitu? Ya, salah ya. Mekahnya di mana gitu kalau misalkan di Mekah. Itu konsep. Ya, Pak. Iya, mungkin nanti saya cari dulu ya, salah juga. Mungkin nggak saya jawab sekarang ya. Saya ini ending. Oh ya baik Ustaz. Di sini jika tidak dijelaskan salah di mana. Ya. Ya. Afan. Mungkin ada di antara audiens juga ada yang mengetahui antara yang lain. Antara teman-teman. Salam. Boleh, ada yang masih ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya juga, coba. Nggak ada lagi, Ustaz? Ya, baik. Mungkin kalau nggak ada lagi kita cukupkan aja kali Ustaz. Ya. Cukup. Baik. Ya, cukup Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Farul Anam. Pada para jamaah juga, mungkin ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah bertanya tadi. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kepahaman dalam setiap kita mengikuti kajian. Saya sendiri mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam membantu kajian malam ini. Saya ucapkan syukron, mohon maaf. Mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Syukron, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.
Jazakallah.